Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait materi pajak penghasilan pada pasal 24, yang mana beranggotakan pertama Tita Wulandari, kedua Tessa Yolanda, ketiga Widya Lestari. Nah, pada video kali ini pertama kami membahas pengertian atau definisi, yang mana kita harus mengetahui apa PPh pasal 24 ini, yang mana dijelaskan bahwa pajak yang terutang atau yang dibayarkan di luar negeri, yang mana pada PPh pasal 24 ini merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk pemanfaatan kredit pajak mereka di luar negeri dan untuk mengurangi nilai pajak yang terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayarkan di Indonesia, yang mana pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar pajak tidak terkena pajak ganda. Dan untuk atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang diboleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Dalam pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak yang digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, yang tujuannya untuk menghindari pembajakan berganda. Untuk materi selanjutnya yaitu ada prosedur permohonan, yang mana dalam permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat laporan SPT tahunan yang melampirkan sejumlah dokumen, yaitu pertama ada laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Untuk selanjutnya ada ketentuan pengkreditan, yang mana di sini dijelaskan bahwa pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang mana wajib pajak telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia. Terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang mana di sini ada contoh merupakan pada PT Samudra Pasai memiliki saham Moskowensi yang berkedudukan di Rusia. Selama tahun 2011, Moskowensi memperoleh laba sebelum pajak sebesar $300.000, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Tarif pajak yang berlaku di Rusia adalah 15% untuk PPh Badan Corporate Income Tax dan 100% untuk pajak dividen. Lalu, berapakah nilai pajak yang diperoleh oleh PT Samudra Pasai ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa laba sebelum pajak Moskowensi sebesar $300.000, PPh Badan atau Corporate Income Tax sebesar $45.000, dan laba setelah pajak sebesar $255.000, dan dividen dibagikan sebesar $127.500, dan pajak atas dividen sebesar $12.750. Dan untuk dividen yang dikirim ke Indonesia sebesar $114.750, yang mana dijelaskan juga bahwa PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang pada PT Samudra Pasai adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yaitu sebesar $12.750. Dan untuk PPh Badan atau Moskowensi tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada PT Samudra Pasai di luar negeri. Untuk materi selanjutnya yaitu ada negara sumber penghasilan. Di sini dijelaskan pertama ada penghasilan dari sumber atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham dan juga sekuritas lainnya, dan juga negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Yang kedua, bunga, royalti, dan juga sewa berhubungan dengan penggunaan harta bergerak, dan juga negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan juga sewa. Dan ketiga yaitu ada penghasilan dari sumber atau sekuritas
atau keuntungan penghasilan saham dan juga sekuritas lainnya. Dan juga negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Keempat yaitu ada penghasilan dari sumber atau sekuritas dan juga keuntungan penghasilan saham atau sekuritas lainnya. Dan juga negara tempat badan yang menerbitkan saham dan juga sekuritas. Dan kelima yaitu ada penghasilan BUT yang juga negara tempat BUT menjalankan usaha dan juga kegiatan. Keenam, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan dan juga negara lokasi penambangan. Selanjutnya, ada keuntungan karena pengalihan harta tetap dan juga negara tempat harta tetap. Dan terakhir itu ada keuntungan karena pengalihan harta dan menjadi bagian dari suatu BUT dan juga negara tempat BUT. Untuk materi selanjutnya yaitu ada penentuan nilai yang dikreditkan, yang mana dijelaskan bahwa penentuan nilai batas maksimum kredit pajak dapat dilakukan tanpa harus melakukan perhitungan yang menyeluruh berdasarkan decision rules, yang mana dijelaskan pertama bahwa jika tarif acuan pengenaan pajak luar negeri lebih besar dari dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dikreditkan yaitu penghasilan negara X per PKP dikali dengan beban pajak sesuai dengan pasal 17. Yang kedua, jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih kecil dari dalam negeri, atau jika tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besarannya nilai pajak yang dikreditkan sama dengan beban pajak yang telah dipotong di luar negeri. Dengan catatan, PKP dapat bernilai sama dengan penghasilan neto bagi WP badan dan namun bagi OP. Dan kedua, ada nilai pajak yang dikreditkan tidak dapat melebihi dan beban pajak sesuai dengan pasal 17. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tessa Yolanda. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ketentuan khusus, di mana ketentuan khusus ini berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya. Maka terdapat beberapa ketentuan khusus perlu diperhatikan sebagai berikut. Ketentuan khusus yang pertama yaitu untuk menghasilkan yang dikenai pajak yang bersifat final, tidak diperhitungkan sebagai penambahan penghasilan dalam negeri. Yang kedua yaitu kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total. Yang ketiga, jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan. Yang keempat yaitu jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal yang akan datang. Selanjutnya, pemajakan berganda, di mana terdapat alur pemajakan tanpa kredit dan penghindaran pemajakan berganda. Pada alur pemajakan tanpa kredit ini terdiri dari penghasilan luar negeri, pemajakan reguler luar negeri, pemajakan reguler dalam negeri, take home earnings. Lalu untuk penghindaran pemajakan berganda terdapat penghasilan luar negeri, pemajakan luar negeri, pengkreditan pajak luar negeri, pajak kurang lebih bayar, take home earnings. Lalu untuk sampel tarif P3B, di mana terdapat beberapa negara. Yang pertama yaitu negara Singapura yang memiliki bunga 10%, royalty 15%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas KP milikan substansial 10%, pendapatan cabang perusahaan 15%. Yang kedua yaitu di negara Malaysia memiliki bunga 15%, royalty 15%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas KP milikan substansial 15%, pendapatan cabang perusahaan 12,5%. Yang ketiga yaitu ada di negara Cina. Bunganya terdapat 10%, royalty 10%, dividen atas portofolio 10%, dividen atas KP milikan substansial
pendapatan cabang perusahaan 10%. Yang keempat yaitu negara Jepang. Bunga terdapat 10%, royalti 10%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas kepemilikan substansial 10%, pendapatan cabang perusahaan 10%. Yang kelima yaitu negara Korea Selatan yang memiliki bunga 10%, royalti 15%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas kepemilikan substansial 10%, pendapatan cabang perusahaan 10%. Yang keenam yaitu negara Amerika Serikat yang memiliki bunga 10%, royalti 10%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas kepemilikan substansial 10%, pendapatan cabang perusahaan 10%. Yang ketujuh yaitu negara Inggris memiliki bunga 10%, royalti 10/15%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas kepemilikan substansial 10%, pendapatan cabang perusahaan 10%. Yang kedelapan yaitu negara Swiss memiliki bunga 10%, royalti 12,5%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas kepemilikan substansial 10%, pendapatan cabang perusahaan 10%. Yang kesembilan yaitu negara Rusia memiliki bunga 15%, royalti 15%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas kepemilikan substansial 15%, pendapatan cabang perusahaan 12,5%. Dan yang terakhir yaitu negara Australia yang memiliki bunga 10%, royalti 10/15%, dividen atas portofolio 15%, dividen atas kepemilikan substansial 15%, pendapatan cabang perusahaan 15%. Nah, lanjut kepada objek penggabungan penghasilan. Di sini ada beberapa objek penggabungan penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan dari utang usaha. Yang kedua yaitu penghasilan lainnya, di mana penghasilan tersebut diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa dividen yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH ditetapkan sesuai dengan KMK. Lalu yang keempat yaitu penggabungan yang dilakukan dalam tahun pajak yang diperolehnya penghasilan tersebut. Selanjutnya pencatatan transaksi PPH 24. Untuk pencatatan transaksi PPH 24 ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Pada pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Lalu saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Untuk ilustrasi penghasilan bagi orang pribadi, di mana informasi terkait penghasilan yang terdapat pada ilustrasi sebelumnya dipertimbangkan kembali, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah Tuan Iskandar, seorang lajang yang tinggal bersama seorang anaknya yang berusia setara sekolah dasar. Atas kedudukan Tuan Iskandar muda sebagai WP orang pribadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Lalu untuk penjelasannya adalah total penghasilan neto berjumlah 4,500 juta rupiah PTKP per 1 17.160.000 rupiah. Lalu jumlah dari PTKP-nya adalah 4,880.840.000 rupiah. Beban PPH orang pribadi sama dengan yaitu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Untuk 10% dikali 200 juta maka sama dengan 30 juta rupiah. Untuk 25% dikali 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. 30% dikali 3,982 juta akan
1,500 juta per 4,500 juta dikali 1,289,520 rupiah, lalu didapatkan hasilnya sebanyak 429.840.000 rupiah. Beban pajak dibayarkan di luar negeri sama dengan 20% dikali 1.500.000 rupiah sama dengan 300 juta. Lalu nilai pajak yang dikreditkan adalah sebesar 300 juta rupiah. Oke, kita masuk kepada ilustrasi rugi fiskal dalam negeri. Selama tahun 2011, PT Malaka memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 2,4 miliar rupiah. Tetapi mengalami rugi fiskal dalam negeri sebesar 1,5 miliar rupiah. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 30%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Nah, jawabannya itu kita lihat bahwa penghasilan luar negerinya adalah 2,4 miliar dikurangi dengan rugi fiskal dalam negeri sebesar 1,5 miliar, sehingga didapat total penghasilan neto sebesar 900 juta. Lalu, untuk beban PPh badannya adalah 25% dikalikan dengan total penghasilan neto tadi, 900 juta, mendapatkan hasil 225 juta rupiah. Kemudian kita cari batas maksimum kredit pajak dengan cara penghasilan luar negeri tadi sebesar 2,4 miliar dibagi dengan total penghasilan netonya 900 juta dikali dengan beban yang kita hitung tadi sebesar 225 juta, sehingga ditemukan batas maksimum kredit pajaknya adalah 600 juta rupiah. Lalu untuk beban pajak dibayarkan di luar negeri itu di soal yaitu sebesar 30%, sehingga 30% dikali dengan 2,4 miliar tadi didapatkan 420 juta rupiah. Dan nilai pajak dikreditkan sebesar 225 juta rupiah. Ilustrasi penghasilan beberapa negara. Selama tahun 2011, PT Indrapura memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 700 juta rupiah. Dari Australia sebesar 2,75 miliar rupiah dengan tarif pajak 30%, dan dari negara Ukraina sebesar 250 juta rupiah dengan tarif pajak 20%. Jadi berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Nah, untuk penghasilan dalam negeri tadi sendiri adalah 700 juta. Lalu penghasilan Australianya dan penghasilan Ukrainanya. Kita jumlahkan semuanya mendapatkan total penghasilan neto sebesar 3,7 miliar rupiah. Lalu kita cari beban BPH badannya, yaitu hasil total penghasilan tadi kita kalikan dengan 25%, sehingga didapat hasil 925 juta rupiah. Lalu untuk batas maksimum kredit pajak Australia, yaitu kita kalikan penghasilan Australia tadi sendiri, yaitu 2,75 miliar rupiah dibagi dengan total penghasilannya tadi 3,7 miliar dikali dengan beban tadi, sehingga didapat hasilnya adalah 687.500.000 rupiah. Kemudian untuk batas maksimum kredit pajak Ukraina, seperti halnya Australia tadi, yang berbeda hanyalah dari penghasilannya. Penghasilan Ukraina yang kita ambil yaitu 250 juta dibagi dengan totalnya 3,7 miliar dikali dengan beban tadi, sehingga mendapatkan hasil 62.500.000 rupiah. Lalu untuk beban yang dibayarkan itu di soal terdapat 30% untuk tarif Australia, sehingga 30% dikali dengan 2,75 miliar tadi menghasilkan 825 juta. Sedangkan untuk Ukraina dengan tarif 20% di dalam soal, maka 250 juta kita kalikan dengan 20%, sehingga menghasilkan nilai sebesar 50 juta rupiah. Ilustrasi rugi fiskal luar negeri. Selama tahun 2011, PT Demak Bintara memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 1,3 miliar rupiah. Dari negara Meksiko sebesar 1.650 juta rupiah dengan tarif pajak 20%, dan dari negara Luxembourg sebesar
Rp2.250.000.000 dengan tarif pajak 25%. Diketahui bahwa PT ini mengalami rugi fiskal senilai Rp375 juta atas operasi yang dilakukannya di Mongolia. Jadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Oke, penghasilan tadi dari penghasilan dalam negeri, penghasilan Meksiko, penghasilan Luxembourg, penghasilan Mongolia kita jumlahkan semuanya, sehingga menghasilkan total penghasilan itu sebesar Rp5,2 miliar. Untuk itu, beban PPh badannya atau beban penghasilannya kita kalikan total penghasilan itu dengan 25% sehingga menghasilkan Rp1,7 miliar. Lalu, untuk mencari batas maksimum kredit pajak Meksiko, maka kita ambil penghasilan dari Meksiko tadi. Lalu kita bagi dengan total penghasilan seluruhnya dan kita kalikan dengan beban penghasilannya, sehingga didapat nilai Rp412.500.000. Nah, untuk Luxembourg, sama halnya dengan Meksiko tadi, hanya kita menekankan penghasilannya, yaitu dari negara tersebut, sehingga penghasilan dari negara ini dibagi dengan total penghasilan itu seluruhnya tadi dikalikan dengan bebannya, menghasilkan nilai sebesar Rp592.500.000. Dua hal tadi adalah batas maksimum kredit pajak negara-negara tersebut. Sekarang kita mencari beban pajak yang dibayarkan di Meksiko. Dalam soal, diketahui bahwa tarif pajak dari negara Meksiko sebesar 20%, sehingga penghasilan dari negara Meksiko sebesar Rp1.650.000.000 itu kita kalikan dengan 20% menghasilkan nilai sebesar Rp330 juta. Kita masuk kepada ilustrasi penghasilan berunsur PPh final. PT Kesatuan memperoleh penghasilan itu selama tahun 2011 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya itu adalah sebesar Rp8.750.000.000, sedangkan penghasilan luar negerinya adalah sebesar Rp2.850.000.000. Diketahui bahwa tarif luar negerinya adalah 15%. Di samping itu diketahui pula bahwa atas penghasilan dalam negeri, termasuk pula dengan atas penghasilan bunga pinjaman sebesar Rp550 juta, pendapatan atas sewa bangunan senilai Rp2.350 juta, dan hadiah undian senilai Rp250 juta. Maka berapakah batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Nah, untuk itu kita hitung dulu penghasilan luar negeri dan penghasilan dalam negerinya kita jumlahkan. Lalu, penghasilan yang dikenai PPh final itu ada 2,6 miliar. Didapat dari mana? Nah, di soal sebelumnya kita baca bahwa ada pendapatan atas hasil sewa bangunan senilai Rp2.350 juta dan hasil undian nilai Rp250 juta. Nah, hal itu masuk ke dalam penghasilan dikenai PPh final, sehingga penghasilan luar negeri dan dalam negeri tersebut kita jumlahkan lalu kita kurangi dengan penghasilan dikenai PPh final, sehingga total penghasilan itunya sebesar 9 miliar. Lalu untuk beban PPh badannya 9 miliar dari total penghasilan itu tadi kita kalikan dengan 25% ya, menghasilkan Rp2.250 juta. Kemudian untuk mencari batas maksimum kredit pajak seperti halnya soal sebelumnya, itu adalah penghasilan luar negeri sebesar Rp2.850 juta dibagi dengan totalnya itu 10 miliar dikali dengan berapa bebannya, yaitu Rp2.250 juta, sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp712.500.000. Untuk beban pajak dibayarkan di luar negerinya, itu di soal terdapat tarif sebesar 15% ya. Nah, untuk itu, maka penghasilan luar negeri tadi sebesar Rp2.850 juta itu kita kalikan dengan 15%, menghasilkan nilai sebesar Rp427.500.000. Jadi untuk nilai pajak yang dikreditkan itu sudah kita ketahui nilainya sebesar Rp427.500.000. Baik, itulah hasil presentasi kami kelompok 3 mengenai pajak penghasilan pasal 24. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.